Selamat sore, kembali lagi ya bersama dengan Ibu Sutari Sirejeki SEMM, masih di materi manajemen keuangan. Dan kali ini kita ada di pertemuan ke-12. Sebentar, Ibu akan sharing ya, share screen dulu ya, mana materinya. Nih, wait, tunggu sebentar. Hmm, itu mau share kok, tadi bisa. Apakah sudah kelihatan? Hmm. Ini gue mau share screen tapi kayaknya ada kendala atau gimana nih. Nggak bisa share screen aja kok ya ada problem. Apakah sudah kelihatan? Dua screen sharing. Sudah ya? Baiklah. Ya. Hmm, Nah ini dia. Hmm. Nah, oke. Yang pertama adalah kita di pertemuan ke-12 ini membahas tentang, nah ini, penganggaran modal atau capital budgeting, penganggaran modal. Apa itu capital budgeting? Atau bagaimana proses capital budgeting itu sebagai alur utamanya? Capital budgeting adalah proses perusahaan menilai apakah suatu proyek investasi layak dijalankan. Jadi capital budgeting itu adalah proses di mana perusahaan menilai apakah suatu proyek investasi layak digunakan. Prosesnya terdiri dari apa aja untuk capital budgeting penganggaran modal? Suatu proses di mana perusahaan itu menilai apakah suatu proyek investasi layak dilakukan atau tidak. Terdiri dari penyusunan proposal proyek. Nah, untuk penyusunan proposal proyek ini, setiap unit kerja atau departemen mengusulkan proyek investasinya. Ini mau proyeknya nih apa gitu? Semua manajemen keuangan. Oke, departemen keuangan. Proyek apa yang diusulkan? Oh, kami ingin uh, melakukan pencarian pendanaan melalui Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau melewati BEI, itu harus tes dulu di bagian MTR-nya, medium term notes, atau di bagian sekuritasnya. Tepat apa tidak gitu. Bisa nggak gitu sebelum masuk ke Bursa Efek Indonesia-nya gitu. Nah, mungkin itu adalah usulan proyek investasi Departemen Keuangan. Nah, apakah itu worth it? Ya, dia akan membahas, membandingkan bagaimana mendapatkan pendanaan di lewat sukuk dengan bank konvensional. Apa saja kelebihannya? Itu dijelaskan ya. Apalagi dengan keinginan untuk melakukan proyek investasi. Pasti ada justifikasi untuk itu semua. Nah, di mana proposal biasa masih umur. Kemudian ada estimasi aliran kas setelah pajak, after tax cash flow. Nah,
Perusahaan mana yang muncul kan dampak pajak karena keputusan investasi selalu real dan mempengaruhi profit bersih. Estimasi aliran kas setelah pajak ya. Kemudian, apalagi nih proses capital budgetnya? Menghitung aliran kas tambahan atau incremental cash flow. Yang dihitung hanya selisih arus kas jika proyek dijalankan dibandingkan jika tidak dijalankan, termasuk di dalamnya biaya peluang, ya kan? Opportunity cost, dampak terhadap penjualan produk lama, kanibalisasi, efisiensi biaya yang tercipta dari teknologi baru. Kemudian ada evaluasi proyek menggunakan metode capital budgeting. Metode yang umum dipakai biasanya ada net present value, IRR, profitability index, payback period. Keputusan dibuat berdasarkan kriteria kelayakan masing-masing metode. Ya, ini adalah sebenarnya ketika kita menggunakan NPV, IRR, profitability index atau dikenal dengan PI, payback period, itu adalah feasibility study maksudnya. Feasibility study atau studi kelayakan. Di situ ada net present value, IRR, profitability index atau PI, dan itu juga ada yang namanya payback period. Nah, kemudian yang kelima adalah post audit proyek. Analisis setelah proyek berjalan untuk menilai apakah hasilnya sesuai estimasi. Kemudian berguna untuk meningkatkan akurasi perencanaan proyek masa datang dan mendeteksi penyimpangan. And then, next. Nah, ini dia proposal proyek atau jenis-jenis proyek investasi. Perusahaan biasanya mengklasifikasikan proyek investasi menjadi beberapa kategori. 1. Produk baru atau perluasan kapasitas. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Contoh, membuka cabang baru, meluncurkan produk baru. Yang kedua, penggantian peralatan atau replacement untuk mengganti mesin lama, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya operasional. Kemudian penelitian dan pengembangan atau research and development, proyek inovasi teknologi, pengembangan formula baru atau peningkatan kualitas produk. Biasanya pada industri sumber daya alam, contoh pengeboran minyak, eksplorasi mineral, dan proyek-proyek lain seperti kampanye pemasaran berbasis layanan dan lainnya. Menaksir aliran kas proyek. Yang pertama, fokus pada cash flow, bukan laba akuntansi. Cash flow mencerminkan uang yang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Laba akuntansi mengandung unsur non-cash, misal depresiasi, sehingga tidak relevan untuk keputusan investasi. 2. Tidak memasukkan bunga atau interest expense. Bunga adalah biaya pendanaan, bukan biaya operasi proyek. Jika bunga dimasukkan, maka akan terjadi double counting, jadi penghitungan double, karena tingkat diskonto, cost of capital, sudah otomatis mencerminkan biaya utang. Oke. Kemudian, 3 komponen utama aliran kas proyek. A. Initial investment atau pengeluaran awal, biaya instalasi, opportunity cost aset lama jika tidak ada penggantian. Opportunity cost tadi apa? Opportunity cost, biaya peluang ya. Opportunity cost, dia bilang pengeluaran awal, opportunity cost aset lama. Sebenarnya biaya peluang itu apa aja sih? Coba ya kita cari. Opportunity cost itu sebenarnya apa aja sih? Opportunity cost itu bisa berarti biaya ini ya, biaya peluang atau wait.
Opportunity cost ada juga yang bilang nilai alternatif terbaik yang tidak dipilih. Eh, Kualitas keputusan ya, bukan sekedar angka. Kadang yang dikorbankan itu uang, tapi bisa juga waktu, energi, bahkan masa depan. Jadi gini, misal yang sederhana ya. Misal kamu punya waktu, Anda punya waktu 1 hari. Pilih mengajar 500.000, freelance 300.000, apa istirahat tidak dapat uang. Kalau Anda pilih mengajar, maka opportunity cost-nya, opsi terbaik yang dikorbankan adalah 300.000. Bukan 300.000, tapi hanya yang paling tinggi setelah pilihan kamu. Oke, jadi sebenarnya kalau mama mengajar tuh udah yang paling bagus ya. Jadi tadi lah opportunity cost. Opportunity cost-nya adalah biaya peluang yang mungkin akan kamu korbankan. Tapi biaya peluang itu kan, opportunity cost itu kan sesuatu yang belum terjadi ya. Kan nilai yang dikorbankan. Hmm, tapi kan belum keluar tuh cost of capital tuh. Kalau nggak dipakai juga tetap berani nggak? Return, oke, bisa sih. Biaya modal, WACC. Work of capital ya. WACC itu cost, WACC, work of capital ya. Oke. Nah, operate inflow dikatakan pendapatan biaya tunai dikurangi pajak ditambah depresiasi yang terjadi pada akhir umur proyek, nilai sisa, pemulihan modal kerja, dan dampak pajak atas penjualan aset. Ada berapa slide? Alhamdulillah, 10 slide tadi ya. Ini ada 7. Nah, ini dia. Teknik capital budgeting. Oh, itu kan ada namanya kan capital budgeting penganggaran modal. Ada payback period. Payback period itu untuk mengukur seberapa cepat proyek mengembalikan modal awal dari arus kas masuk. Kelebihannya simple, dia fokus pada likuiditas. Dan arus kas setelah payback. Kemudian IRR, Internal Rate of Return. Tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR, masalahnya dapat bias pada proyek saling eksklusif, bisa menghasilkan lebih dari satu IRR. Untuk IRR ini agak rumit ya sebenarnya. Paling gampang sebenarnya payback period. Karena dia menghitung, seberapa cepat proyek mengembalikan modal awal dari arus kas masuk. Payback period adalah seberapa lama sih masa pengembalian ini, atau seberapa cepat proyek itu mengembalikan modal dari arus kas masuk. Net present value, selisih antara present value arus kas masuk dengan present value arus kas keluar. NPV lebih dari 0, proyek layak. Kelebihan paling akurat, mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan memberikan nilai tambah perusahaan. Kemudian ada Profitability Index atau PV. Barang NPV itu didapat dari present value kas masuk dikurangin dengan present value kas keluar. Kemudian ada Profitability Index. Present value cash inflow dibagi initial investment. PI lebih dari satu proyek diterima. Sangat berguna saat capital rationing, dana terbatas. Hubungan NPV dan PI selalu konsisten, sama-sama berdasarkan konsep present value. Oke, berbeda penyajian NPV absolut dan PI rasio. Kesulitan dalam capital budgeting. Satu, proyek yang saling bergantung. Dampak satu proyek bisa memengaruhi proyek lain. Contoh, peluncuran produk baru mengubah perbedaan skala proyek. Proyek kecil bisa punya proyek besar, NPV besar, tapi IRR kecil. Membandingkannya perlu hati-hati. Yang ketiga, capital semua proyek harus memiliki kombinasi terbaik dengan metode NPV dibagi dengan PI. Apa dengan NPV? Net Present Value. Present Value arus kas masuk dikurangi dengan Present Value arus kas keluar. Dengan NPV lebih dari 0 itu berarti proyek layak diterima ya. Proyek layak. Kalau PI, Profitability Index. PV cash inflow dibagi initial investment. Initial investment tadi apa? Modal awal. Kita lihat lagi ya. What is initial investment? Tadi dibahas kok initial investment. Initial investment tadi itu modal awal.
Initial investment tuh modal awal. Coba ya, ibu cari di tempat lainnya. Initial investment adalah investasi awal. Ya, bisa nggak dengan saya sedang mencari investasi awal. Apakah sama dengan modal awal? Gitu. Saya sedang mencari itu ya. Hmm, Inisial investasi awal seluruh pengeluaran kas pada awal proyek. Pendanaan financing modal awal. Inisial investment investasi awal. Nah, sama seluruh yang keluar dari proyek kas gitu. Berarti dia tuh present value inflow ya yang masuk dibagi dengan investasi awal. Profitability index. Present value cash inflow, jadi present value-nya kas yang masuk dibagi dengan investasi awal. Seperti itu. Itu metode MTP atau TI. Oke. Biaya modal digunakan sebagai diskon rate dalam evaluasi proyek. Sumber modal bisa dari utang, saham preference, saham biasa, laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi cost of capital atau modal modal biaya tingkat bunga makin tinggi menyebabkan biaya utang meningkat, pajak, cost of capital modal, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari suatu usaha agar dapat menutup biaya pendanaan yang digunakan. Harga yang harus dibayar perusahaan atas dana yang dipakai. Biaya modal. Faktor yang mempengaruhi biaya modal adalah tingkat bunga, pajak. Bunga utang bisa mengurangi pajak, sehingga biaya utang lebih murah. Regulasi pemerintah mempengaruhi akses pendanaan dan risiko perusahaan. Pendanaan eksternal, regulasi pemerintah. Weighted average cost of capital biaya modal. Oke, cost of capital biaya modal. Weighted average cost. Seperti itu ya. Baiklah, dari saya sudah selesai. Saya tutup dulu nih. Itu saja. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Dadah. Selamat siang. Terima kasih dan sehat selalu.